Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini tadi saya bahas tentang Europa League. Nah sekarang saya juga akan membahas tentang Champions League, tapi videonya terpisah supaya durasi video ini nggak terlalu panjang. Jadi ini spesial juga, bukan video pendek juga. Kali ini saya juga, kalau Champions League saya akan bahas semua pertandingan. Termasuk yang saya nggak sempat nonton, saya cuma nonton highlightnya, yaitu Atletico lawan Dortmund, dan itu akan saya bahas dulu. Yang nggak ada seberapa seru. Jadi Atletico sama Dortmund ini ya katanya, ya pun satu itu ada yang bilang ini duel dua tim lemah, paling lemah di quarter final. Jadi Dortmund paling lemah, Atletico kedua terlemah katanya, bukan kata saya ya ini. Jadi ya ini cukup seru sebenarnya juga ya, Dortmund ini bisa melawan lah. Kita line-upnya dulu ya. Atletico Madrid menurunkan pemain yang biasa, dia pasang Oblak, Witsel, Gimenez, Azpilicueta, mantan pemain Chelsea, ini pemain baru. Molina, Llorente, Marcos Llorente, mantan pemain Real Madrid kalau nggak salah. Kok cek harusnya ya, oh ya Real Madrid betul. Kok dia pindah Atletico ya, mungkin jarang dimainin paling. Koke, De Paul, Lino, Morata, Griezmann. Ya ini cukup bagus line-upnya. Dortmund, Kobel, Masten, siapa mana? Schlotterbeck, Hummels, Ryerson, kayak senang nggak tahu siapa. Emre Can, Sabitzer, mantan pemain Bayern dan Red Leipzig. Emre Can, mantan pemain Liverpool. Adeyemi, namanya Chinese siapa mana? Sancho, mantan pemain MU, dan Füllkrug, top scorer, mantan top scorer Bundesliga. Dari babak pertama Atletico langsung cetak gol. Ya ini apa ya? Di laga ini menunjukkan betapa lemahnya pertahanan Dortmund. Gol pertama itu kesalahan koordinasi antara kipernya Dortmund dan siapa itu lagi? Schlotterbeck kalau nggak salah. Aku lupa siapa. Jadi kiper ya lebih kipernya Dortmund. Jadi dia tuh mau umpan pendek, padahal harusnya dia sudah lihat kalau di depannya dia itu pemain Atletico sudah ngepres. Jadi harusnya kipernya umpan jauh, tapi dia umpan pendek, bolanya direbut sama pemain Atletico. Dan pemain Atletico itu hebatnya, Atletico itu counter attack-nya cepat. Jadi peluang kayak gitu langsung gol lewat De Paul 1-0. Nah, dan ternyata Dortmund pun udah tobat. Jadi ya Dortmund sempat menyerang tapi ya peluangnya gagal apa, dan juga tapi mengulangi lagi kesalahan itu di babak kedua. Kali ini salahnya si Schlotterbeck sama Hummels. Tapi kalau kata komentator ini lebih ke Hummels, karena harusnya Hummels tidak jemput bola itu, maksudnya kasih aja ke Schlotterbeck. Ternyata dari Schlotterbeck bolanya direbut sama pemain Atletico, aku lupa siapa, Griezmann atau siapa gitu. Kemudian diumpan ke Samuel Lino ya tinggal berhadapan sama kiper dan gol. Jadi dua golnya Atletico itu berkat kesalahannya pemain Dortmund. Parah. Ya ini menunjukkan kualitasnya Dortmund lah. Tapi bagusnya di babak kedua Dortmund masih bisa ngelawan. Dan mereka bisa cetak gol lewat Sebastian Haller di menit 81. Jadi harapan untuk lolos 16 besar lagi. Semifinal itu masih ada bagi Dortmund. Ini masih cukup seru. Cuma ya kalau secara mental pengalaman harusnya Atletico yang lolos di leg, tapi ya ini cukup menang karena 2-1 toh, jadi cuma tunggu 1 gol. Dan di leg kedua main di kandangnya Dortmund, jadi Atletico nggak bisa meremehkan, harus hati-hati. Kita statistiknya 14 shots banding 12, 9 shots banding 4. Nah ini possessionnya, ini spesial Atletico cuma 33% loh, Dortmund 67%. Ini seakan-akan Dortmund dibiarin menguasai bola, dan akhirnya ya perjudian itu berhasil. Cuma 33% bisa 9 on target, luar biasa ini Atletico ini. Emang tim counter attack sejati ini. Dari awal emang Simeone, jadi sudah trend apa ya namanya? Trademarknya lah. Trademarknya Atletico Madrid. Akurasi pasnya cuma 77%, untuk Eropa itu well. Tapi ya mereka bisa menangkan pertandingan dengan main kayak begini. Ya aku harap sih, lebih harap Atletico yang masuk ke semifinal. Nah, kalau Atletico masuk semifinal seru, karena 3 quarter final lainnya itu seru semua. Kita mulai dulu dari ini PSG lawan Barcelona. Nah ini juga itu ya, PSG mungkin PC pembalasan juga kan, dulu remontada 4-0
unggul 4-0 kalah 6-1 di itu kan, jadi mereka tersingkir. Mungkin mereka mau membalas ini saat pembalasan Barcelona. Dan dua mantan pelatih PSG sekarang, Luis Enrique itu mantan pelatih Barcelona dulu yang membawa Barcelona dapat Liga Champions. Kalau nggak salah dulu treble dia. Champions, iya rasanya. Sama Liga Spanyol lah, Liga, jadi harusnya treble ya. Yang paling keinget dulu itu ya zaman MSN. Yang Luis Enrique ngelatih itu pas zaman Messi, Suarez, Neymar. Baiklah, kembali ke sini, kita bahas dan update dulu. PSG, Donnarumma. Ya, kiper hebat, kiper muda hebat. Marquinhos, Lucas Hernandez, Berardi sopo meneh. Nuno Mendes, Lee Kang-in, pemain Korea Selatan, Vitinha, Fabian Ruiz, Ousmane Dembele, mantan pemain Barcelona, Marco Asensio, sama Kylian Mbappe. Marco Asensio ini main dari mana ya, aku lupa. Marco Asensio. Oh, Real Madrid, pantesan kok sering dengar. Nah, Barcelona ya nurunin pemain utama juga. Tapi ada yang unik ya. Ter Stegen kipernya ya biasa, kiper utama. Cancelo ada Kubarsi, itu pemain muda baru umur 17. 2006 ya dia, berarti 18 dia. Tahun masih 17 ya. Oh, masih 17. Oh, seumuran itu Lamine Yamal. 17 tahun, masih muda. Araujo, Koundé, De Jong, Roberto, Ilkay Gundogan dari City ini, Raphinha, Lewandowski sama Lamine Yamal, pemain muda juga. Jadi ada dua pemain muda di sini, Lamine Yamal sama si Kubarsi. Tapi Lamine Yamal lebih muda lagi, dia masih belum genap 17 tahun. Jadi nanti tunggu bulan Juli dia baru 17 tahun. Ya, kita landangnya cukup oke, tapi ya PSG ini bukan seperti PSG yang dulu ya, ini agak menurun kualitasnya memang. Dan ya Raphinha bercetak gol dulu lewat di menit 37. Itu aku lupa gol lagi. Oh, golnya itu kalau nggak salah dari sisi kiri. 1-0 di babak pertama ini, tapi cukup seru ya, ternyata saling comeback. Jadi habis unggul 1-0 Barcelona di babak kedua, PSG langsung dalam 2 menit 2 gol. Lewat Dembele sama Vitinha, satu lewat kiri, satu lewat kanan. Ya, Dembele sayangnya dia habis cetak gol dia selebrasi, padahal ini lawan mantan timnya. Sebenarnya lebih dia tidak selebrasi aja, atau mungkin dia kebablasan juga, I don't know juga. Jadi terkesan kurang respect gitu sama mantan klubnya. Padahal mantan klubnya juga Barcelona yang membesarkan dia, yang apa itu istilahnya. Pas dia cedera, dia juga yang Barcelona juga yang memberi apa fasilitas apa, dia diberi game time juga. Ya gitu sih. 2-1. Tapi kan PSG bakal unggul lagi. Ternyata Barcelona yang comeback. Raphinha cetak gol first time, jadi golnya cukup bagus. Dan kalau nggak salah yang asist itu Lamine Yamal. Terus siapa gitu. Raphinha di menit 62 dan super sub Andreas Christensen di menit 77. Kali ini lewat bola mati, set piece, corner, headingnya dia. Bude ternyata Christensen ini. 2-3. Ya ini sebenarnya hasilnya merugikan PSG sih, karena ini kan main di kandangnya PSG. Tapi ya ini kalau ini masih sesuatu bisa terjadi, karena di leg kedua PSG pasti bakal main nyerang, jadi ini cukup seru. Shots 18-15, shots on target 6-7, possession 59% banding 41%, passing 567 banding 395, dan akurasi passingnya 88% banding 83%. Jadi kalau secara statistik rata kiri PSG semua kecuali satu shots on target, dan itu penting. Ini mirip sama Atlanta lawan Liverpool. Jadi Liverpool unggul semua kecuali shots on target, dan ini juga PSG unggul semua kecuali shots on target, dan tapi yang menang Barcelona, sama di situ juga yang menang Atlanta. Jadi shots on target tidak bisa diremehkan, itu yang penting. Nah, kali ini juga 2 match seru lagi, Arsenal Bayern sama Real Madrid City. Kita bahas dulu Arsenal Bayern. Ini Arsenal juga misi pembalasan ya, kan mereka barusan masuk Liga Champions setelah sekian lama. Dan fun fact, yang terakhir kali mengeliminasi Arsenal adalah Bayern Munchen. Dulu Bayern Munchen pas zaman Arsene Wenger dihancurkan di 2 leg 10-2.
Gila nggak dulu. Nah kali ini misi pembalasan, apalagi Bayern lagi nggak bagus. Kita lihat line up Arsenal. David Raya, Ben White, Saliba, Gabriel, Kiwior, Odegaard, Jorginho, Rice, Saka, Havertz, Martinelli. Ya ini kata-kata pemain yang biasa dipasang oleh si Arteta. Kiwior akhir ini dipasang terus ya, sebelumnya jarang dipasang dia. Mungkin permainnya cukup bagus. Neuer, Bayern ya. Neuer, Davies, Eric Dyer. Oh Eric Dyer dipasang nggak ya? Ini mana pemain Tottenham ini, tapi nggak seberapa bagus juga. De Ligt, Kimmich jadi back kanan, nggak salah. Laimer, kalau nggak tahu Laimer ini siapa. Goretzka, Narby, Musiala pemain muda, Sané sama Kane. Ya ini kira-kira pemain yang biasa dipasang lah. Ini pemain lama kebanyakan, kecuali si Dyer sama si siapa. Laimer nggak tahu ya, ini pemain lama terbaru ini. Jangan dengar. Oke, kita bahas pertandingannya. Babak pertama langsung 3 gol. Bukayo Saka di menit 12, Narby di menit 18, sama Kane penalti di menit 32. Itu Saliba yang pelanggaran. Dan sebenarnya pelanggarannya nggak terlalu keras ya, dapat penalti akhirnya gol 2-1. Jadi Bayern unggul 2-1 di babak pertama. Dan sebenarnya ini comeback ya. Di Arsenal unggul dulu, lalu Bayern comeback 2-1. Nah, di babak kedua itu Arsenal nyerang terus, berusaha nyerang, tapi Neuer berapa kali menyelamatkan juga. Dan sampai itu akhirnya bisa cetak gol lewat Trossard di menit 76. Dan 2 golnya Arsenal lewat kombinasi. Jadi ini trademarknya permainan Arsenal sekarang, permainan kombinasi 1-2, cara antar pemain dekat, sabar menunggu peluang juga. Dan dia Odegaard pegang peran penting karena dia sebagai playmakernya, key player. 2 sama. Ya ini hasil cukup bagus pada Arsenal ya. Jadi dengan hasilnya masih sengit, tapi di leg kedua main di kandang Bayern agak susah. Jadi tergantung apakah Bayern main bagus atau enggak. Kalau Bayern main bagus, Arsenal punya peluang untuk menang. Cuma kalau bermain bagus ya bakal susah. Jadi ini 50-50 lah. Saya belum bisa tebak siapa yang menang. Bakal lolos. Sama kayak Barcelona PSG. Tapi kalau Barcelona PSG mungkin Barcelona ya, mungkin. Nah, 55% lah. PSG 45%. Tapi ini masih seimbang lah. Nah, ini City lawan Real Madrid. Ini kok nggak ada line up-nya ini. Wah, parah ini. Di sini. Oh, ini akhirnya ada. Mungkin error tadi. Ini aku sambil lihat di internet line up-nya. Real Madrid lawan City ini big match yang ditunggu-tunggu banyak orang istilahnya. 2 tim hebat, satunya 14 UCL, satunya barusan treble. Jadi ini betul-betul big match, super big match lah istilahnya. Lebih big match dari Arsenal lawan Bayern. Real Madrid Lunin kipernya karena Courtois masih cedera dan Kepa bapuk, jadi Lunin jadi kipernya utama sekarang. Carvajal, Tchouaméni, Rudiger, Mendy, Ferland Mendy, Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham, Rodrigo, Vinicius Junior. Ya pemain baru ya paling praktis cuma Bellingham ya, sama Rudiger pemain baru tuh lama ya. Rudiger ini ya pemain musim lalu jadi lama. Ya oke. Yang baru cuma Bellingham. Kalau di City Ortega karena tapi Ederson sudah fully loh, cuma ternyata Ortega juga pemain cukup bagus, jadi makanya Ortega dipasang. Ederson cadangan, jarang-jarang kan Ederson cadangan kiper. Gvardiol, Diaz kapten, Stones, Akanji, Kovacic, Rodri, Grealish, Foden, Silva, Bernardo Silva, Haaland. Ya ini yang biasa juga dipasang. Harusnya ada Kevin De Bruyne gantiin Kovacic, cuma Kevin De Bruyne katanya sebelum laga nggak enak badan katanya Pep. Sebenarnya dia mau menggunakan Kevin De Bruyne, cuma ya karena nggak enak badan ini jadinya gitu ya. Dan ternyata nggak ada Kevin De Bruyne juga, ternyata cukup itu masih bisa ngimbangi lah Man City. Dan langsung cetak gol lewat Bernardo Silva di menit 2. Itu lewat free kick. Bos ya ini Lunin juga bapuk ya. Biasanya Lunin main bagus, kali ini bapuk. Dia
saja itu masih dalam jangkauan, cuma lolos di kayak bagian apa ya, rusuk bagian sini lolos bola gol, sempat kena cuma gol, jadi ya itu blunder dari dia. Tapi Real Madrid langsung dengan cepat membalas, dalam 2 menit langsung 2 gol. Pertama lewat gol bunuh dirinya Ruben Dias di menit 12, kemudian lewat skill individunya Rodrigo. Yang pertama itu gol pertama Real Madrid itu deflect karena Ruben Dias gol, kemudian Rodrigo ya dikolongin kipernya si City, Ortega. 2-1 babak pertama. Ya ini seru karena kedua tim juga saling menyerang, saling mencetak peluang. Cuma ya kipernya rata-rata ya pemain cukup bagus juga. Di samping tadi si kipernya Real Madrid blunder, tapi dia melakukan beberapa penyelamatan juga. Di babak kedua 2-1 ini juga saling comeback ya, seru. Jadi habis Real Madrid unggul 2-1, Man City yang comeback. Dalam 5 menit cetak 2 gol lewat Phil Foden sama Gvardiol. Itu golnya Phil Foden, dan 2 golnya itu indah semua. Asli indah semua. Satunya cut inside dari kanan, tembak ke kiri, gol. Satunya first time, Gvardiolnya first time volley. Jadi 2 golnya ini betul-betul luar biasa ini, 2 orang ini. Pemain muda lagi dua-duanya. Jadi ini menunjukkan pemain mudanya City itu berbakat semua. 2-3 seakan-akan aku lupa Gvardiol itu heading atau apa ya, lupa lah. Yang first time itu kata Valverde yang gue ingat. Valverde di menit 17 itu gol apa itu, gol volley. Itu golnya indah juga. Jadi di babak kedua tuh pokoknya singkat itu golnya indah, cuma aku lupa yang Valverde itu golnya kayak gimana. Ya aku kan Foden sama Valverde itu bagus itu. 3 sama, wah seru ini. Kan bagi penonton netral juga banyak gol, 6 gol, seru juga kan. Dan kedua tim ini nggak ada yang bertahan, semuanya menyerang, jadi cukup bagus. Shots on target, jadi kita baca statistik ya. Shot tembakan 14 banding 12, shots on target 5 banding 6, possession 38% banding 62%, passing par 23 banding 689, dan akurasi pasi 86% banding 91%. Man City bagus, memang Man City itu kalau masalah passing apa bisa diragukan, apalagi pelatihnya Pep Guardiola, masternya passing, penguasaan bola. Cuma ya dalam 38% Real Madrid tetap mampu mengimbangi City dalam masalah peluang, sehingga kipernya si Ortega harus melakukan beberapa penyelamatan juga. Jadi ya ini puncaknya. Dan babak kedua main di kandangnya City. Harusnya ya kalau ini walaupun seri ya, tapi peluangnya mungkin City lebih besar karena City lagi bagus. Dengan Real Madrid ya oke, cuma nggak sebagus City lah. Jadi mungkin 55% City yang lolos ke babak selanjutnya, maksudnya 45% Real Madrid. Dan mungkin dia nggak tahu ya, mungkin pemainnya juga mungkin pikir kita harus menang banyak Liga Champions ya wes lah, kita mungkin kasih ke tim lain, mungkin aku nggak tahu juga ya. Jadi mungkin Real Madrid bisa lolos, cuma ya ini bakal seru di babak kedua, di leg kedua. Bagi City-nya, kandang City cukup angker loh, maksudnya jarang ada tim yang bisa kalahin City di kandang. Dan bahkan aku hampir lupa siapa yang kalahin City di kandang. Jadi ini cukup angker juga kandang ini. Itu sih. Ya itu saja 4 pertandingan ini. Nanti ditunggu juga video di leg kedua. Ini pertandingan perempat final ini overall cukup seru, makanya aku bahas semua. Padahal ini juga ada video spesial juga karena ini sampai 18 menit. Mau menuju gas, ini habis ini 19 menit, tak kenapkan aja sekalian. Ya oke, apresiasi lah ke 8 tim ini, main bagus juga. Terima kasih sudah menonton.